Selamat sore adik-adik. Sore. Oke, sebelum ke cerita, kita kenalan dulu ya. Mau tahu nggak namanya kakak? Mau. Oke. Perkenalkan, nama kakak Kak Frada. Mulai ya. Oke. Di suatu hutan yang lebat, hiduplah seekor singa. Singa itu badannya besar, kuat, dan dia harus dihormati sama binatang lain di hutan. Nah, singa itu tinggal di sebuah gua. Guanya sangat gelap. Dan singa itu suka tidur dalam gua. Tidur nggak boleh diganggu. Nanti singanya bisa marah. Rawr. Nah, nanti kalau marah semuanya dimakan. Tapi suatu hari ada tikus kecil. Tikus kecil itu sangat penasaran sama rumah si singa. Jadi si tikus pengen nih ke rumah sang singa, ke gua yang gelap. Ketika tikus pergi ke rumah si singa, tikus sangat kagum dan sangat ketakutan karena rumah si singa yang sangat gelap. Tikus berkata, "Wah, rumahnya gelap sekali. Guanya sangat besar dan gelap." Tetapi ketika tikus sampai ke rumah sang singa tidak ada. Tikus berpikir, "Kemana si raja hutan? Apakah dia sedang pergi?" Ketika sang raja hutan tidak di rumah, si tikus masuk ke dalam. "Wah, di sini sangat gelap. Aku tidak bisa melihat apapun di sini." Jadi di gua itu sangat gelap dan jejak kaki si singa yang sangat besar. "Wah, di sini sangat gelap. Aku tidak boleh berlama-lama di sini." Jadi si tikus berlari segera pergi dari gua. Tetapi si singa keburu kembali ke guanya, ke rumahnya. Jadi si singa kembali. Tikus ketakutan dan bergetar seluruh tubuhnya. "Oh tidak, si singa kembali. Si raja hutan kembali. Bagaimana ini?" Tikus pun akhirnya masuk ke dalam. Sang singa tidur di depan muka gua. Dia langsung tidur dengan pulasnya. Dia ngorok. Gimana suara ngorok? Betul sekali. Nah, si singa tidur di depan gua. Tetapi tikus masih terperangkap di dalam guanya. Tikus berpikir, "Bagaimana aku bisa keluar? Sang raja hutan telah tidur di mulut gua." Tapi tikus tidak kehilangan akal. Si tikus perlahan-lahan merayap keluar gua. Dia jalan pelan-pelan hingga akhirnya tiba di depan gua. Namun ketika akan keluar, ekornya mengenai hidung si singa. Si singa pun kaget. Dia langsung bangun dengan marah. "Siapa yang mengganggu tidurku?" Si singa marah sama tikus. Tikus pun ketakutan. Sang tikus berlari. Tetapi sang singa bisa mengejar sang tikus. Sang tikus ketakutan. "Yang mulia, tolong lepaskan aku. Aku tidak sengaja membangunkan tidurmu." Sang singa marah kepada tikus. "Berani-beraninya kamu mengganggu tidurku, tikus." Tikus sangat ketakutan. "Tolong, yang mulia raja hutan, jangan makan aku. Tubuhku kecil. Tolong maafkan aku. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahanku." Tapi sang singa tetap marah. "Tidak, tikus. Kau harus kumakan." Sang tikus tetap memohon sama sang singa. "Yang mulia raja hutan, tolong jangan makan aku. Aku berjanji, suatu saat aku akan membantumu kembali. Aku akan menolongmu ketika kamu dalam kesusahan." Lalu
Sang singa tertawa. Gimana singa tertawa? Wah, suaranya sangat besar. Sang singa tertawa karena sang tikus mau membantunya. Padahal kan tikus kecil, singa besar. Bagaimana sang tikus bisa membantu sang singa? Singa pun tertawa. Karena tertawa, akhirnya tikus dilepaskan oleh sang singa. Sang tikus segera berlari. Tidak mau kalau sang singa berubah pikiran dan memakannya. Nah, suatu hari ketika sang singa berjalan-jalan di hutan, di pinggir sungai, nah, singa sangat bahagia. Tapi sang singa tidak tahu kalau di hutan itu banyak perangkap pemburu. Banyak sekali jebakan-jebakan pemburu untuk menangkap binatang hutan. Saking senangnya berjalan-jalan, maka kaki singa terjerat oleh jebak pemburu. Akhirnya singa terperangkap. Singa sangat ketakutan. Dia berteriak minta tolong. Tolong! Tolong! Tolong aku! Dia sangat ketakutan. Dia mencoba membebaskan diri dari jerat sang pemburu. Tetapi dia malah semakin terjerat. Tubuhnya semakin sakit. Dia semakin tidak bisa bergerak. Nah, di suatu tempat, tikus yang sedang mencari makan mendengar suara sang singa. Sang tikus berbicara. Sepertinya sang raja hutan sedang butuh pertolongan. Dia sangat ketakutan. Suaranya terdengar minta tolong terus. Sang tikus berpikir, dia kan pernah ditolong sama si raja hutan. Jadi dia harus segera menolong sang raja hutan. Dia berlari sekencang-kencangnya ke tempat raja hutan. Dia berkata, "Yang mulia raja hutan, tenanglah. Aku akan segera menolongmu. Tunggulah aku yang mulia." Nah, sampai di tempat sumber suara, singa mau minta tolong. Si tikus mendapatkan si singa. Dia melihat sang singa terjerat jerat pemburu. Tubuhnya terluka dan dia sangat kesakitan. Sang tikus berbicara kepada sang singa, "Yang mulia, tunggulah sebentar. Aku akan menolongmu." Tetapi sang singa tidak percaya. "Bagaimana kau bisa menolongku, tikus? Aku sudah terjerat di sini sejak tadi. Aku tidak bisa terlepas dari sini. Tubuhku sakit. Aku sudah membebaskan diri dan berusaha dari jerat ini. Tetapi tetap saja jerat ini tidak mau lepas dari tubuhku." Sang tikus menjawab pertanyaan singa. "Tenang yang mulia, aku akan menggigiti tali jerat ini sehingga yang mulia dapat terbebas." Nah, si tikus menggigiti tali jerat sang singa. Dia menggigit satu persatu jerat sang singa. Dari mulai kaki, leher, tangan, dan tubuhnya. Hingga sang singa terlepas. Nah, setelah sang singa terlepas, dia sangat bahagia. Dia sangat berterima kasih kepada sang tikus. Dia berkata kepada sang tikus, "Tikus, terima kasih telah menolongku. Aku tidak menyangka binatang kecil sepertimu bisa menolongku. Aku tidak menyangka kau sungguh baik hati, tikus. Terima kasih." Sang tikus menjawab si singa, "Tidak apa-apa yang mulia. Sudah menjadi tanggung jawabku untuk menolong engkau sang raja hutan. Aku juga berbalas budi karena engkau telah melepaskanku tempo hari." Nah, setelah sang singa terbebas, dia akhirnya bersahabat dengan sang tikus. Kemana-mana sang singa selalu membantu si tikus. Saat tikus kesulitan, saat sang singa kesulitan, dia selalu membantu. Jadi mereka bersahabat
sampai selamanya. Yeay, ceritanya selesai. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang mau disampaikan dari pesan tadi, dari dongeng tadi? Tahu nggak? Saling membantu. Nah, saling membantu. Ada yang tahu lagi? Saling menyayangi. Ada lagi? Saling menghormati. Saling menghormati, pintar. Ada lagi? Nah, satu lagi yang nggak kalah penting. Kita nggak boleh tuh ngeremehin orang lain. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Jadi adik-adik nggak boleh ya remehin satu sama lain. Nggak boleh ngeremehin temennya ya. Pintar semua.